Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni sirajan wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah, inayahnya sehingga kita bertemu lagi dalam acara yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan datang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin muslimat yang berbahagia, saya mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, dengan fadl Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan seperti itu, falyafrahu, berbungalah kalian. Fadl yang sangat luar biasa, rahmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita adalah lahirnya junjungan kita, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ekspresi kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadl dan rahmat yang sangat luar biasa? Ekspresi kita dengan memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai bentuk macam. Ada yang memperingati dengan, kalau di Banyuwangi bahasanya ndok-ndokan, ada yang di Jogja itu bahasanya sekaten, dan banyak lagi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ada hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita dapat meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad, masya Allah, sangat luar biasa para jamaah. Sampai-sampai Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad la'ala khuluqin adzim, sungguh atas budi pekerti yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bahas di event pada malam hari ini, dalam peringatan Maulid pada malam hari ini, nggak akan cukup kita bahas 1 jam 2 jam. Saya akan mengambil salah satu teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu sahabatnya, ketika bertemu dengan orang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu yang pertama mengucapkan salam kepada orang yang selalu ditemuinya. Para kaum muslimin muslimat, salam itu kecil. Salam itu kalau kita artikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, simple tapi maknanya sangat luar biasa. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedamaian, keselamatan bagi kalian, warahmatuh, dan rahmat Allah hanya untuk kepada kalian. Ketika Nabi Muhammad mengucapkan salam, yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk teladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh kecil, ketika berpapasan siapapun, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini yang pertama, kita dapat meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap peringatan Maulid 1 tahun sekali yang kita dengung-dengungkan. Kalau bisa jangan 1 tahun sekali, tapi setiap hari
kita harus meneladani sifat-sifat daripada Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih dalam akhlak beliau. Karena Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di dunia ini bukan karena apa-apa, karena liutammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, ada zaman namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul. Yang asal mulanya zaman jahiliyah akan berubah menjadi non zaman jahiliyah. Luar biasa dulu. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, maksiat di mana-mana. Orang perempuan sampai tidak ada emansipasi perempuan. Ketika Nabi Muhammad SAW, semua berubah total. Semua berubah total. Sangat luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah sang revolusioner dunia yang mampu merubah dunia dalam segi akhlak. Dalam segi akhlak. Bukan hanya di manusia, bahkan di binatang pun Nabi Muhammad SAW menggunakan akhlak yang luar biasa. Ini hikmah yang pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW. Dapat meneladani sifat dan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, para kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah. Hikmah yang kedua, semua sifat Nabi Muhammad SAW perlu dan wajib untuk diteladani. Kalau tidak mencontoh Nabi Muhammad, siapa yang kita contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu bukan hanya Rasul, bukan hanya Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW ada uswah, panutan yang perlu kita contoh dan wajib hukumnya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam perkataan, perbuatan, apapun yang dikerjakan oleh Nabi, kita wajib mengikuti beliau. Umpama Nabi Muhammad gak pernah mencaci, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kita berbeda pendapat, kemudian orang yang beda pendapat kita kemudian dengan seenaknya kita mencaci, wah apa itu, wah gini, seperti ini, kamu bodoh. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan mencaci sesama, tidak mengajarkan para jamaah. Untuk itu marilah dalam momen yang sangat luar biasa ini, hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah perlunya kita mengikuti sifat Nabi Muhammad SAW, dan itu wajib kita ikuti. Kalau tidak Nabi Muhammad, siapa panutan kita? Panutan kita sebenar-benarnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, hikmah yang ketiga yang terakhir adalah meneguhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika ada peringatan Maulid, pasti di hati kecil yang paling dalam kita itu ada rasa mahabbah, ada rasa suka, ada rasa cinta. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang yang suka kepada orang, maka akan dikumpulkan menjadi satu. Kita suka kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita akan besok dikumpulkan bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi para kaum muslim muslimat, tidak hanya bukti cinta itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk umpama apa, tapi bukti cinta itu ya minimal lah kita buktikan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu
bersolawatlah. Kalau kita menjadi orang yang iman, kepingin menjadi orang iman yang sempurna, iman kita supaya sempurna, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, man sholla alayya sholatan wahidatan, sallallahu biha asron. Siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan pahala 10 kali. Begitu seterusnya. Kalau kita baca sholawat 10 kali, maka Allah membalas 100 kali. Kalau kita membaca setiap hari 100 kali, maka Allah membalas 1000 kali. Selalu ditingkatkan kepahalanya, selalu ditikel-tikelkan pahalanya. Untuk itu para kaum muslimin muslimat, dalam momen yang sangat luar biasa ini, dalam bulan yang sangat luar biasa ini, bulan Maulid atau kita kenal bulan Rabiul Awal, mari kita meneladani sifat-sifat dan akhlak beliau, yang mana beliau adalah orang yang sangat luar biasa, dan wajib kita mencontoh beliau, mentaati apa yang beliau perintah kepada kita. 3 hikmah Maulid ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, dan kita semoga bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi ucapan, disengaja ataupun tidak, dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.